Oke teman-teman, balik lagi kita di acara Selamber Inspirasi Gudangnya Inspirasi Anak Indonesia. Teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan saya sharing dengan tamu-tamu saya yang luar biasanya, yaitu siswa SMP Ignatius Selamat Iradi. Dan di kesempatan ini saya sudah kedatangan tamu lagi, bisa dikatakan orang lama tapi selalu punya ide-ide baru. Nah, langsung saja ini dia teman-teman, saya akan langsung perkenalkan ya. Di sana ada Pak Dodi. Pak Dodi, selamat siang Pak Dodi. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bu Meli sehat, Bu Mel? Sehat. Bu Tari sehat, Bu Ter? Sehat selalu. Oke, sehat semua ya. Sehat itu yang terpenting. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini itu kan hari ini ya, hari terakhir kita di tahun 2021. Oh sorry, besok hari terakhir. Karena hari ini kan tanggal 30 Desember ya. Berarti masih ada besok. Kalau dalam bahasa Inggris tuh the last day ya Bu ya, kira ya. Besok tuh hari terakhir. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk duduk bersama bincang bareng dengan Bapak Ibu guru kita ini. Oke, langsung saja kita sharing ya dengan Bapak Ibu guru kita ini. Pertama, saya pengen nanya dulu nih ke Bapak Ibu guru bertiga ini. Boleh dong diceritakan sedikit suka duka sebagai guru ya dalam membimbing siswa selama masa PJJ. Apalagi ini kan udah mulai transformasi nih, yang dulunya belajar di sekolah tapi sekarang belajar dari rumah dan menggunakan teknologi. Ada suka duka apa sih yang Bapak Ibu dapatkan gitu? Kayaknya kita mulai dari Pak Dodi dulu deh kayaknya. Dari sukanya dulu. Di PJJ ini kita banyak belajar banyak hal, terutama teknologi. Ya. Dan saya lihat pun semua guru tertantang untuk mau belajar, meskipun udah jelita lah, jelang 50 tahun. Dari ini ya, dari sisi umur, tapi semangatnya ya Pak ya? Tapi tetap semangat. Iya benar. Senangnya seperti itu. Yang kedua, dari dukanya. Kita kan kalau belajar mengajar kan enaknya kan kita tetap muka dengan anak. Benar. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan anak-anak. Tapi di masa PJJ ini kita tatap mukanya secara maya. Kadang lagi disuruh nyalain kamera susah. Itu dukanya ya Pak. Gimana saya bisa mengontrol anak sedang apa gitu ya. Kalau di kelas kan kamu udah ngantuk deh. Ayo ke belakang dulu. Kalau di sini, kalau ini kan screen-nya dirubah. Screen-nya dirubah, pura-puranya ada, padahal mah dianya nggak ada. Pinter itu anak. Pinter ya. Backgroundnya pakai fotonya dia lagi bergerak gitu ya. Backgroundnya pakai fotonya dia. Dan orangnya lagi tidur Pak gitu ya. Padahal lagi tidur. Gitu ya. Itu ya sebagian sedikit lah dukanya. Gitu. Tapi yang sukanya itu lebih melek IT lah. Kita itu. Ya, berarti Dan memang sebenarnya Pak Edi, anak-anak pun lebih melek IT juga karena itu tuntutan di pendidikan abad 21 ini. Abad 21. Jadi anak-anak harus siap masuk dunia industri di mana teknologi itu jadi jembatan jalannya di sana ya. Dia harus bisa melek IT anak-anak. Tapi kalau ngomong IT anak-anak kita jauh banyak loh yang jago-jago ngedit video itu. Kadang di luar ekspektasi. Hacker ada nggak Pak? Wah, hacker ada. Ada ya. Tapi jangan sampai merugikan teman-teman yang lain ya. Tapi kayaknya nggak ada deh Pak. Ya, sebenarnya saya senangnya anak-anak tuh kreatif. Oh kreatif ya tempatnya ya. Ini senangnya anak-anak tuh kreatif. Cuman kita sekali lagi karena keterbatasan kita tidak bisa tatap muka dengan anak, kita tidak bisa mengarahkan mereka. Gitu. Jadi kalau seandainya dia di sekolah, kita mungkin bisa mengarahkan mereka. Ayo, ini tolong dipelajari kalau kamu pengen jadi pengen jadi YouTuber nih. Ini ada aplikasi Filmora nih. Ini ada aplikasi ini nih buat kamu ngedit, kamu jadi konten kreator nih aplikasinya. Nih dikasih aplikasinya, silakan pelajari. Nah, itu cuman sayangnya ya karena kita tidak bisa tatap muka langsung. Untuk pendampingan secara khusus dengan anak-anak yang punya bakat seperti itu agak kesulitan. Ya. Waduh, berarti anak-anak kita tuh memang dari sisi itu juga mereka benar-benar itu ya luar biasa. Guru-guru juga kalah. Gurunya kalah itu, waduh luar biasa. Kalau Bu Meli, kira-kira apa sih suka dukanya sebagai guru di masa transisi di masa pandemi ini? Sukanya itu sebetulnya
entahlah ini sebenarnya dibilang suka apa tidak, karena saya dipaksa untuk belajar sesuatu yang baru gitu ya, yang sebelumnya belum pernah saya tahu atau belum pernah dikerjakan, tapi mau tidak mau dengan adanya PJJ ini jadi harus bisa, karena keterbatasan tadi dukanya adalah masalahnya komunikasi gitu ya. Berjauhan tapi tetap harus berkomunikasi, karena seringkali berhadapan muka saja bisa komunikasi itu ada yang meleset gitu ya, ada yang maksud yang tidak tersampaikan, apalagi ketika berjauhan pesan atau yang ingin disampaikannya itu seringkali jadi berbeda gitu. Mis pengertian gitu ya, Bia? Ya, Mis apa ya? pengertian itu sangat mungkin terjadi dan saya alami juga gitu ya saat PJJ ini gitu ya, baik dengan siswa ataupun dengan orang tua. Anak-anak tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu ya kepada orang tua maupun kepada guru. Jadi disitulah muncul masalah ketika PJJ gitu, karena semuanya adalah berawal dari komunikasi yang tidak lancar gitu. Nah itulah sebenarnya tantangan ketika PJJ ini. Betul seperti yang tadi Pak Doni bilang, masalah informasi kemudian teknologi juga jadi masalah gitu, karena anak-anak dipaksa atau belajar sendiri tentang teknologi tanpa ada pendampingan dari kita. Bahwa teknologi itu memang betul sangat dibutuhkan di abad 21, tapi tanpa pendampingan sebetulnya dari orang yang lebih dewasa, yang lebih paham, teknologi itu bisa tidak dimanfaatkan lebih menyeluruh atau bisa juga disalahmanfaatkan. Itu jadi intinya seperti itu sih, semuanya berawal dari komunikasi yang tidak lancar, karena kita terpaksa selama ini sebelum pandemi ini biasa ngobrol tatap muka langsung, kita lihat gestur, kita lihat tatapan mata, tapi sekarang dengan adanya berjauhan seperti ini, itu semuanya tidak bisa dilihat secara langsung, secara jelas gitu. Jadi maksud yang ingin disampaikan oleh anak misalnya kepada guru-guru, atau misalnya dari anak-anak kepada dari orang tua kepada guru pun tidak nyampe, sehingga sering jadi miskomunikasi. Bener ya, kalau ngomongin soal masalah komunikasi penting ya, memang karena memang anak-anak ini butuh penjelasan ekstra, butuh kejelasan informasi kan kadang gitu apa ya? Kadang-kadang yang maksud kita itu A, malah yang dilakukan B, apalagi jarak jauh gini. Bener banget tadi yang Bu Meli bilang soal komunikasi. Kalau Bu Teri kira-kira apa aja sih suka dukanya? Hampir sama dengan Pak Dodi dan Bu Meli gitu ya. Dukanya dulu nih, dukanya tuh saya suka sedih kalau misalnya nih saya berkomunikasi dengan orang tua misalnya, Pak atau Bu ini tugasnya belum, malah jadi berantem di rumah gitu. Jadi itu duka buat saya, karena apa yang saya sampaikan malah jadi pertikaian gitu ya, malah jadi berantem gitu. Iya gitu. Jadi saya kadang merasa aduh gimana ya kalau nggak dikasih tahu ke orang tua, nanti anak merasa udah gitu ya, bilang sudah tapi ternyata belum gitu. Jadi kadang-kadang hal tersebut muncul gitu ya, jadi ribut di rumah kayak gitu. Itu juga salah satu hal. Kemudian kalau sukanya ya itu tadi seperti yang dibilang Bu Meli, Pak Dodi, bahwa kita harus belajar, mau tidak mau harus belajar teknologi juga gitu. Itu hal baru dan sukanya buat saya gitu Pak. Oke. Nah, kalau tadi ya ngomongin soal duka ya. Jadi kalau kesimpulan dari Pak Dodi, dari Bu Meli dan Bu Teri tadi, sebetulnya satu sih. Harusnya kita siap untuk hal-hal baru itu terjadi gitu ya, sepertinya ya. Gitu. Nah, untuk hal-hal yang baru terjadi nih saya pengen masuk lagi nih. Bapak sama ibu-ibu. Ini kan mungkin banyak orang tadi seperti Bu Teri bilang ya, ketika kita sampaikan informasi malah muncul masalah baru dan ada hal lain yang terjadi. Tapi satu hal yang saya pengen tanya ke Bapak Ibu guru sebagai pendidik gitu ya. Mungkin banyak orang awam tuh melihat gini ya. Si guru di masa PJJ ini malah ngasih tugas mulu ke anak, kok malah tugasnya sampai contoh ya, misalkan ada tugas kayak remedial lagi. Padahal sebenarnya kalau menurut saya itu yang hanya sebagian, tapi di balik itu sebetulnya ada banyak banget hal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya, sesibuk apa sih guru di masa pandemi ini loh? Sesibuk apa sih, apalagi sebagai wali kelas? Itu kan pasti punya, belum lagi sebagai guru mapel tuh saya tahu betul itu sibuknya itu. Kalau kembali sesibuk apa sih sebagai wali kelas 71 gitu?
Sibuk banget. Gimana sibuknya Bu? Jadi ya selain guru mata pelajaran, jadi wali kelas itu berarti kan tanggung jawabnya Ekstra ya? iya untuk satu kelas gitu ya. Apalagi kelas 7 itu kan pasti penyesuaian dari SD ke SMP gitu. Jadi betul-betul harus dibimbing secara khusus. Terus memang ketika PJJ ini sebetulnya kalau misalnya tidak dalam kondisi PJJ akan lebih mudah gitu ya ngobrol sama mereka langsung gitu ya. Tapi akhirnya anak-anak pun mungkin karena masih baru kenal gitu sama guru, sama wali kelasnya dan guru-guru lain, ada perasaan sungkan, takut gitu, masih takut gitu. Jadi akhirnya ya tadi balik lagi komunikasinya nggak lancar sehingga harus ekstra waktu berkali-kali gitu ya, bahkan sampai di luar jam kerja harus selalu mengingatkan mereka, mencoba untuk membangun komunikasi sama mereka gimana caranya supaya terbangun dulu nih komunikasinya gitu ya dengan anak-anak kelas 7 itu, karena mereka merasa berarti mereka sendiri gitu ya di SMP ini gitu. Mungkin ada beberapa yang udah kenal sama temannya, tapi banyak juga yang tidak kenal sama temannya. Jadi membangun saya sebagai wali kelas buat anak-anak dan membangun juga antar anak itu gimana caranya supaya bisa berkomunikasi walaupun dari jarak jauh. Gitu. Bu, sebelum lanjut ini, saya tuh tertarik yang tadi misalkan di luar jam PJJ. Kalau di luar jam PJJ itu masih ada gitu sebagai wali kelas melakukan pelayanan atau semacam konsultasi gitu, ada nggak sih? Masih Banyak dong. ya, Banyak gitu ya. Terkadang anak yang Derita wali kelas. dari wali kelas. Kalau Bu Tari sebagai wali kelas juga nih. Iya, pasti sama, setiap wali kelas itu pasti intinya sama gitu ya. Di luar jam PJJ pun kita masih melakukan ya kayak semacam pembinaan. Contoh nih misalnya, ini segera dikerjakan. Misalnya ini ada titipan pesan dari Bapak Ibu guru, remedialnya belum, apa segala macamnya seperti itu. Atau mungkin pagi-pagi, kok belum absen pagi gitu ya, sudah bangun atau belum nih, kayak gitu. Kadang-kadang itu juga harus kita lakukan di setiap saat gitu. Kalau Pak Dodi sebagai ini, kalau di sekolah tuh suhunya sekolah ini ya, jadi peredam segala situasi. Kalau ada Pak Dodi masalah pasti bisa teratasi. Pasti lancar. Lancar, jaya lagi gitu ya. Pak Dodi, kalau sebagai guru mapel, sesibuk apa sih Pak Dodi ketika di masa pandemi ini, apalagi nggak pernah ketemu anak dan lain sebagainya gitu Pak? Kalau sebagai guru mapel ya, yang dipikirkan oleh guru mapel pasti bagaimana caranya supaya kegiatan pembelajaran itu bisa menarik, tidak membosankan sama anak, karena anak tidak ketemu langsung. Masa anak hanya baca PDF aja, baca PowerPoint aja. Nah, bagaimana caranya supaya pembelajaran itu menarik? Nah, itu yang banyak dipikirkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Ya, rasa itu mata pelajaran. Mikirin metodenya itu juga nggak pusing ya Pak ya, biar anak, karena memang ini kadang-kadang dikasih tugas, sorry ya anak-anak ya, bukan ngejatuhnya. Kadang-kadang Bapak Ibu guru udah ngasih yang terbaik pun, yang paling mudah pun kadang-kadang diremehin, itu yang salah. Sayang ya Pak ya, maksudnya ya. Kadang-kadang kita ketemu metode yang bagus, tapi tidak support IT-nya. Ya, benar juga. Ketika kita dicoba, padahal ini bagus nih, anak bisa aktif, bisa meskipun dalam kondisi mereka belajar jarak jauh. Tetapi ketika dicobakan, ternyata karena kondisi teknologi, karena jaringan, sehingga sebenarnya yang pengennya mau jadi menarik, malahan jadi tidak menarik karena muter lele kayak gitu ya, ujung-ujungnya error. Nah itu. Tapi itu ya, kalau ngomongin soal pelayanan guru ya saya pribadi satu apresiasi loh dengan Bapak Ibu guru di Slamet ya. Ini bukan sombong ya, tapi saya tahu lah kondisinya. Nih tadi ya soal gimana sih biar anak tuh ikut ya. Nih kalau sebagai guru ya, ini sebagai wali kelas nih, sebagai wali kelas, sebagai guru mapel gitu ya. Pasti dong ketika di luar jam PJJ, bahkan di saat jam PJJ itu memberikan pelayanan gitu ya. Ini saya cerita pengalaman dikit, boleh Bu ya? Gini, kadang-kadang yang tadi Bu Meli bilang tuh benar ya, komunikasi itu penting. Saya tuh pernah loh beberapa kali tuh Pak itu melakukan komunikasi itu secara personal. Maksudnya ada hal tertentu yang mungkin kita sebagai guru itu sampaikan di ruang publik. Contoh di WA group ataupun di room meeting, itu kan ruang publik ya. Tapi saya tahu anak-anak kita tuh butuh namanya kenyamanan gitu ya. Dan saya yakin itu dilakukan oleh Bapak Ibu guru.
Sayangnya kadang-kadang ketika kita melakukan itu, yang niat awalnya mau bantu, untuk yang tadi Bu Meli bilang, untuk memberikan penjelasan pemahaman, tapi kadang-kadang itu nggak kesampaian. Itu yang sebetulnya menurut saya sayang sekali sih, karena gini, kita sudah memberikan pelayanan yang ekstra gitu sih sebenarnya. Ya betul ya? Iya. Jadi apalagi misalkan nih, kalau misalkan anak-anak yang di rumah nih, kalau bapak ibu guru udah ngasih kita informasi baik secara pribadi maupun kelompok, itu sebetulnya itu hak. Itu istilahnya kalau bagi-bagi kue, semuanya wajib dong untuk dapat gitu ya Pak ya. Itu sih sebetulnya. Nah, bapak, ibu-ibu ya, kalau tadi tuh kita ngomongin soal kesibukan ya. Ini saya pengen nanya dulu berikut ya. Ada satu hal yang pengen saya tanya betul ke bapak ibu guru gitu ya. Sebagai guru pasti pengen suatu saatnya itu anak didik kita itu mau seperti apa tuh, pastilah ada ekspektasi itu kayak seperti apa ya. Nah, kalau bapak ibu guru sendiri nih merasa puas atau merasa lega itu ketika ada momentum apa sih? Ketika anak kita ngapain dan kemudian kita tuh merasa kayak apa yang saya lakukan ke anak tuh dan benar-benar dia lakukan, dia senang dan semacam kalau lelahnya kita itu terbayar gitu. Ada momentum apa sih pada? Ya, kalau dari saya, ketika kita memberikan sesuatu pembelajaran, anak bisa memahaminya, Kemudian karena untuk memahami pembelajaran di saat seperti ini kan agak kesulitan. Kita tidak bisa tatap muka langsung dengan anak. Jadi anak meskipun dengan kita tatap maya, dengan bertemu lewat Google Meet, untuk memahami suatu materi dengan penjelasan yang harus menggunakan berbagai macam cara itu akan kesulitan. Tapi ketika anak dengan keterbatasan yang dalam PJJ ini anak bisa memahami, itu luar biasa. Ada niat dan ada kemauan untuk mau menyelesaikan masalahnya gitu ya Pak ya? Ya. Dan kayaknya itu seharusnya semua anak-anak wajib ya Pak ya untuk punya apa ya, punya kemampuan seperti itu Pak gitu. Karena kadang-kadang hal mudah tapi kalau kita bodoh amat ya, kasar katanya gitu ya, hal yang mudah tapi kitanya gampang lah. Justru itu yang menjadi masalah terberat loh suatu saat itu. Sebenarnya anaknya yang penting mau aja sih. Ya. Mau. Kalau anaknya udah malas duluan, nah itu penyakit sekarang itu. Iya. Termalaskan karena anak setiap hari pegang HP. Iya. Nah, dari HP itu kadang tujuan pokoknya HP, orang tua ngasih HP itu buat apa? Buat belajar. Nah, tapi di HP itu diinstalin Free Fire, diinstalin PUBG, Roblox. Nah, jadi tergodanya lebih ke sana. Iya. Jadi anak kadang kalau udah lupa waktu nih karena terlalu lama main game, udah lupa dengan tugas utamanya apa. Nah, itu Lupa untuk penyakitnya. Sebenarnya anak bisa tuh main game aja dengan tingkat level berapa bisa. Lampau pelajaran level nggak bisa. Nah, kalau Bu Meli kira-kira sebagai wali kelas dan juga guru mapel nih, merasa puas atau merasa lega tuh ketika ada momentum apa sih Bu? Waktu anak-anak berefleksi. Jadi memang tidak selalu saya lakukan gitu ya secara langsung atau tertulis atau anak bisa merespon langsung, tapi pernah beberapa kali ketika anak berefleksi, diminta berefleksi, saya tanya, jadi apa yang kamu dapatkan selama pembelajaran di satu bab ini gitu ya. Ketika anak bilang, saya jadi paham materi ini, saya jadi tahu bahwa materi ini benar-benar kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya belajar bagaimana, oh ternyata HP saya tuh ada fungsi lain selain main game. Saya bisa bikin video, saya bisa mengedit video dan lain-lain. Itu buat saya jadi suatu apa ya, rasa puas atau bersyukur lah gitu. Oh ternyata kerja keras yang saya lakukan itu atau pasti Bapak Ibu guru lakukan itu ada hasilnya buat mereka, bukan hanya sekedar tahu gitu ya, memahami sesuatu atau hafal gitu ya, tapi bisa tahu bahwa apa yang dipelajari itu tuh betul-betul akan dipakai dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Jadi bermakna lah gitu pembelajarannya itu. Karena sekarang itu di zaman PJJ atau pandemi ini kita tahu bahwa segalanya serba cepat gitu ya, segalanya serba cepat gitu ya, perubahan itu cepat banget. Jadi anak-anak juga harus belajar bahwa banyak hal yang harus mereka pelajari dan mereka harus ngikutin dengan perkembangan zaman.
bahwa semua yang mereka pelajari itu bukan sekedar ada dalam buku, bukan sekedar teori, tapi betul-betul dipraktikkan. Dan ada ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada dalam kehidupan Nah, sehari-hari. tadi Bu yang soal mereka memanfaatkan segala yang ada. Bu, saya tuh jadi ini ya, kemarin tuh saya tuh lihat beberapa dari penugasan anak-anak ya. Itu ada banyak loh anak-anak kita yang potensi barunya tuh muncul. Satu yang paling menonjol akhir-akhir ini, satu, jago ngedit gambar. Iya. Walaupun itu sederhana tapi kalau tadi pada dibilang nggak ada niat nggak mungkin terwujud. Lalu yang berikut yang paling menonjol lagi apa? Video. Itu rata-rata anak-anak sekarang itu jago kalau ngedit video. Ya walaupun ya sebagai pemula ya mungkin standar-standar ya, tapi sebagai guru ya itu udah luar biasa banget loh gitu. Gitu. Nah kalau Bu Teri kira-kira perasaan lega, senang atau lelah terbayarkan itu ketika ada momentum apa sih yang anak-anak kita lakukan? Ini ya, ketika lebih ke mereka tuh mau bertanya gitu. Ketika misalnya mereka tidak paham dan mereka itu mau berani bertanya gitu. Pernah suatu ketika ada siswa yang bertanya tapi di luar jam pelajaran gitu ya. Lalu saya bilang gini, aduh gimana nih cara menjelaskan, misalnya matematika kan kadang kalau cuma saya tulis bales gitu, aduh nanti paham atau enggak gitu. Lalu saya, nak coba angkat ya, ibu mau vicol kamu, jadi saya vicol dia, terus saya jelasin gitu. Bisa? Jelas tidak? Nah itu bagi saya itu luar biasa sekali karena anak tersebut mau untuk mungkin ya mengalahkan rasa takutnya dia gitu kan, kadang kalau nanya guru tuh takut gitu ya. Nah itu saya merasa terharu sekali gitu. Ya. Nah kalau saya tuh punya pengalaman menarik ya, mungkin tadi Bu Mili bilang tuh kendala komunikasi itu masalah paling banyak di selama masa PJ, bukan sekolah kita ya, hampir semua sekolah. Tapi ada satu hal yang membuat saya tuh jadi senang, jadi lega tuh gini. Ada anak ketika dia melakukan sesuatu yang salah, kita komunikasi dengan dia, kita kasih tahu ini salahnya di mana. Walaupun di saat mungkin beberapa hari ke depan tuh nggak langsung dia perbaiki semuanya, tapi yang saya suka itu tanda-tanda dia bertanggung jawab tuh ada. Mulai muncul. Ada perubahan gitu ya, sedikit-sedikit gitu ya. Betul. Saya tuh senang loh. Ada beberapa anak ya, saya nggak perlu sebut di sini, tapi misalkan nih contoh nih, ada tugasnya nunggak, dikasih tahu nak, tugasnya banyak banget loh yang nunggak ini. Oke Pak, saya kerjain. Dia nggak banyak ngomong, nggak beralasan. Tapi besoknya dia bilang, Pak, saya hari ini udah nyicil 2 ya, hari ini 3 ya. Kadang-kadang tengah malam tuh setelah ngirim ke DGC kan itu ada notif di HP ya. Si ini mengirimkan tugas. Jadinya, jam segini belum tidur ya anak-anak. Ini kan kalau tadi Bu Meli bilang di era sekarang tuh udah perubahan tuh cepat banget dan teknologi tuh tiap saat sangat cepat ya perubahannya ya. Pak Dodi sebagai kurikulum dan juga suhunya SMP Negeri Islam tadi, apa sih tantangan terbesar menurut Pak Dodi bagi guru selama masa pandemi ini? Tantangan terbesarnya tadi pembelajaran bisa menarik meskipun anak di rumah. Melihat teknologi juga. Nah, itu teknologinya. Bagaimana caranya dengan aplikasi yang sederhana, anak bisa mengakses tanpa harus install aplikasi segala macam, tapi anak bisa berkolaborasi langsung, bisa ikut aktif langsung dalam pembelajaran. Nah itu harapannya di semester 2 ini bisa dipraktekkan ya meskipun harus kita beli aplikasinya, guru-guru harus belajar lagi bagaimana cara mengaplikasikannya karena pembelajaran yang bermakna itulah yang kita ingin kejar, ingin kita sampaikan ke anak-anak. Anak-anak itu bukan hanya mendengarkan aja, tetapi anak-anak ikut aktif dalam pembelajaran. Nah itu kita sudah pernah coba, ya. Cuman masalahnya tadi terkendala dengan harus install aplikasi, sedangkan memori HP anak terbatas. Nah, itu. Jadi saya berusaha mencari aplikasi mana nih saya sebenarnya umum Luar biasa Pak Dodi. Ini benar-benar sungguh ya. Anak nggak usah install aplikasi, tapi anak bisa berkolaborasi langsung dengan guru, bisa sinkronus. Iya, betul Pak. Itu menjawab tantangan guru. Jadi menjawab saya juga. Ya meskipun harus ada rupiah yang mesti keluarkan. Memang sih Pak. Itu memang harus. Uang bukan segalanya sih, tapi segala sesuatu pasti butuh uang sih Pak sih. Gitu. Oke, kalau Bu Teri kira-kira tantangan sebagai guru apa sih yang Bu Teri alami selama pandemi?
sama gitu ya apa yang dibilang Pak Dodi tadi. Jadi bagaimana sih membuat suatu pembelajaran yang menarik gitu, apalagi yang dianggap pembelajarannya dianggap sulit gitu kan. Apalagi matematika ya. Ya itu kadang-kadang kan matematika apalagi jam terakhir gitu, udah ngantuk capek gitu. Betul, itu tantangannya sih. Tapi kayaknya semua pelajaran itu sama ya, nggak ada bedanya ya. Karena suatu saat pun kita gunakan semuanya gitu ya. Itu yang kadang-kadang anak-anak si pelajaran ini tuh memberatkan segala macam. Padahal suatu saat juga kita pakai gitu ya. Contoh nih, ada yang pakai kosmetik sekarang, ada ramuan apa ya? Zat-zat kimianya nggak pasti ada. Itu dari belajar dari mana? Pasti IPA, dari matematika takarannya berapa banyak itu kan pasti ada gitu ya. Dan semua orang nggak menyadari itu kalau itu ada produk dari ilmu pengetahuan kan gitu. Gitu. Kalau Bu Mary, tantangan apa sih Bu Mary? Sebenarnya sama kayak tadi Bu Terry dan Pak Dodi juga, buat anak-anak berpartisipasi aktif. Jadi kalau kita mengajar itu bukan, sebetulnya diharapkannya itu bukan kita yang jadi apa ya, yang aktif gitu ya, tetapi sebetulnya anak-anak gitu. Itu yang diharapkan. Jadi mereka itu bukan hanya jadi pendengar, tapi yang melakukan gitu, yang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Karena selama ini kalau saya rasakan, mungkin Bapak Ibu guru rasakan tuh, kalau kita mau ngajar itu anak tuh cuma diam mendengarkan, duduk manis atau nggak tahu mungkin duduk manis atau tidak gitu ya. Jadi ya cuma gitu. Padahal kita udah menjelaskan dengan semampu kita, tapi tidak ada peran aktif dari anak-anak. Nah itulah mungkin tantangannya terbesar adalah gimana caranya supaya anak-anak bisa aktif gitu. Iya ya. Pak, ternyata jadi guru tuh kirain cuma ngajar habis itu ngasih tugas pulang. Padahal banyak banget. Waduh, belum lagi koreksi di depan komputer sampai 2. Dari sini. Iya. Udah tulisannya kecil. Ketika anak ngirim tugas, motonya kurang jelas. Diperbesar. Miring gitu ya. Diperbesar ulur. Monitornya diputer. Gitu, aduh. Itu. Nah, itu anak-anak. Itulah. Kalau ngirim tugas, foto yang jelas. Gitu. Jadi terus fotonya jangan miring-miring. Jadi Bapak Ibu guru harus Nanti Pak Dodi lama-lama pakai kacamata. Lama-lama kita semua miring begini Pak gitu ya. Gitu ya anak-anak ya. Jadi melanjutkan tadi, mungkin kadang-kadang Bapak Ibu guru tuh harus marah. Harus marah. Bukan karena benci ya, karena sayang. Karena kalau istilah kata gini ya, Bapak Ibu guru tuh pengen kalau Bapak Ibu guru bagi kue, semua kalian tuh dapat kue. Bapak Ibu guru ngasih baju baru, semuanya dapat baju baru. Baju barunya dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalkan pemberian informasi. Ketika Bapak Ibu guru ngebimbing kalian, ngarahin kalian, itulah jatah dan hak yang perlu kalian dapatkan. Nah, untuk itu teman-teman, untuk tantangan kesempatan ini, Pak Edi akan ngasih tantangan buat Bapak Ibu guru kita yang hari ini sudah hadir. Bapak Ibu, ini ada 4 pelang ini. Silakan diambil satu-satu Bapak Ibu, nanti ada satu tantangan. Kita games dulu lah, biar seru-seruan dulu ini. Ini ada surat cinta, ini dikirim langsung oleh anak-anak Selamat Triadi. Katanya Pak, boleh nggak Pak ini ditanyain ke guru-guru? Oh boleh, siap, boleh. Itu satu pertanyaan untuk semua atau kita pilih satu? Satu pertanyaan untuk 3 orang. Oh langsung jadi gitu. guru ya buat kita. Nah, Kita cukup jawab tidak pernah dengan pernah aja kan ya. Jadi kalau misalkan pernah, yang pernahnya di depanin, yang kalau tidak pernah di kedepanin. kalau tengah-tengah. Kalau tengah-tengah kayaknya kita ngopi dulu Pak ini ya, biar untuk tahu kepastiannya. Pertanyaan pertama ini datang dari anak SMP Ignatius Selamat Triadi. Yang pertama, dicuekin saat dihubungi. Contoh ketika ditelepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, cuma checklist biru doa dan bahkan nggak dibaca sama sekali. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah semuanya. Tuh Bapak Ibu pernah. Ini dicuekin ya, jahat kali ya dengan Bapak Ibu guru. Padahal cuma mau nanya kabar ya. Iya, gitu. padahal cuma nanya gimana kabarnya hari ini. Gitu. Katanya tugas. Padahal Mau kan tulis. Padahal pernah saya mau nanya, udah ngopi belum? Enggak dibalas Pak, cuma nanya ngopi gitu. Waduh, masih ada loh Bapak Ibu. Masih ada, masih ada nih. Ini kayaknya seru nih. Ini juga datang dari anak SMP Ignatius Selamat Triadi. Pernah nggak pada saat meet, ketika manggil siswa nggak nyaut, orangnya nggak ada, padahal ada namanya di room meeting. Orangnya ada di room meeting, tapi begitu dipanggil nggak ada. Nggak nyaut, nggak tahu kemana, tidur mungkin kali ya, atau mungkin lagi makan gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin kayak gitu? Tidak pernah. Berarti, Bu Terry sama Bu Mary ini pernah ya? Lagi mic panggil nggak nyaut. Tidak pernah kelewat. Oh tidak pernah kelewat ya? Artinya pernah dong Pak. Pasti ada itu, pasti ada. Ada. Ada.
Aduh ya, padahal itu jatahnya mereka yang nggak mau diambil ya. Padahal mau dikasih tambahan nilai loh, Iya. tapi aduh nggak jawab gitu ya. Itu. Lalu yang terakhir ya, ini jawabannya kosong. Yang terakhir ada satu tantang dari saya. Pernah nggak Bapak Ibu kesel ketika pernah nggak diingkar janji sama anak-anak? Contoh janji memberi tugas tapi nggak kerja juga. Pernah nggak diingkar janji? Aduh, ingkar janji terus sama Bapak Ibu guru. Aduh ini. Aduh ya. Teman-teman, Pak Edi mau bilang ya mungkin kita siapapun pernah melakukan namanya teledor ya, kesalahan, kekeliruan. Bahkan kita mengingkari janji kita. Ya Pak Bu, nanti malam saya kirimkan. Nggak datang-datang juga. PHP dong ya. Itu. Nah, ngomongin soal janji, ini kan tanggal 30 Desember, besok itu the last day dan 2 hari lagi itu ada tanggal 1 Januari 2022. Bapak Ibu, ada nggak sih resolusi untuk tahun 2022 nanti? Kira-kira harapan apa sih yang pengen diwujudkan atau hal apa sih yang pengen diwujudkan di tahun 2020 nanti? Kita mulai dari dulu. Ya, kalau saya secara pribadi resolusi ya akan lebih semangat dan juga lebih bisa mengontrol emosi gitu ya supaya nggak marah-marah. Emosi itu maksud apa? Ya kadang-kadang kalau marah. di PHP gitu jadi Tapi marahnya saya. oh iya marah saya. Kalau kembali resolusinya apa sih itu? Lebih mau belajar, jadi lebih banyak belajar lagi gitu karena yakin saya ngerasa banyak hal yang perlu dipelajari untuk jadi yang lebih baik, orang yang lebih baik gitu ya. Seperti Ibu tadi bilang gitu ya, belajar mengontrol emosi gitu karena ya sama juga Bisa jadi itu aku mengontrol emosi nih. Karena selama PJJ kayaknya emosi kita Iya. kan Ini kalau kata beratnya emosi jiwa ya, gitu ya. Gitu. iya, jadi seperti itu, jadi mungkin emosi naik dan lain-lain itu ya tadi masalahnya karena kurangnya komunikasi. Jadi saya juga pengen belajar untuk bisa berkomunikasi lebih baik lagi gitu karena itu tadi tulusnya supaya tidak terjadi emosi. Kalau Pak Dodi, apa sih resolusinya Pak Dodi? Resolusinya lebih baik dari hari ini. Lebih baik dari hari ini. Kalau dari saya sih resolusinya apa ya? Kita harus banyak kopi, banyak inspirasi, biar banyak inspirasi sih Pak gitu ya. Dan yang paling penting itu soal mengakui kesalahan itu penting banget. Ya karena manusia itu kan itu ya. Ketika kita salah, kita nggak mau mengakui bahwa itu salah. Kalau kita lebih cenderung tuh mencari itu, saya tuh berbeda alasan. Padahal itu nggak ada dampak manfaat yang baik juga sebetulnya. Gitu. Dan yang paling penting resolusinya dimana di 2022 tetap sehat ya, harus tetap sehat. Gitu. Aduh, luar biasa sekali ya. Oke teman-teman, Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak sudah datang di obrolan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak udah mau duduk, udah mau cerita, dan mungkin ini juga pesan untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan selama ini itu sebagai bentuk kecintaan, bukan benci ya, tapi kecintaan. Mungkin kadang-kadang itu membuat kita marah, kesel, tapi ya itu adalah cinta gitu ya. Cinta itu enggak semuanya harus indah, kadang-kadang harus perlu dengan gejolak emosi dan gitulah yang terjadi. Tapi mata-mata ini semua karena cinta. Nah, untuk itu sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Dan sebagai penutup kita akan saksikan seputar kata dari Dusun dan sebagai kepala sekolah, dan juga Bapak Ibu teman-teman sekalian anak-anak SMP Ingat Islam Jadi saksikan juga video PPD dan sekarang SMP udah buka PPD. Dari tanggal 1 Januari. Gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti disaksikan di video PPD. Satu lagi Pak. Di hari Natal ini, di hari Natal 2021, SMP Ingat Islam Jadi itu sudah ada baksos. Luar biasa. Jadi dan ternyata baksos ini tuh disponsori oleh BPSD Ingat Islam Jadi. bank sampah. Bank sampah. Jadi tapi teman-teman di rumah ya, kalian sudah ikut berbagi loh. Karena gini, sebagian dari BSD itu merupakan donasi dari siswa. Senang kan pasti mereka juga ikut berdonasi. Dan kemarin itu sudah dibagi sembakonya ke beberapa orang-orang yang membutuhkan. Dan mereka titip salam buat anak-anak Islam Jadi sih. Gitu. Pesannya jangan lupa ngopi gitu biar banyak inspirasi gitu ya. Oke. Ada satu sebenarnya dari saya mau kasih tahu, aku lupa dari apa ya. Oh ini adalah buat kalian. Oh.
Padahal itu selalu ada jebakan Batman-nya ya, selalu ada ini. Oke, itu saja teman-teman. Berikut kita saksikan video dari Musuldan dan juga jangan lupa saksikan juga video PPDB SMP Negeri Islam Gradi dan tentunya video karya siswa. Jangan lupa ya karya siswa dan video bakti sosial berupa pembagian sembako yang diselenggarakan oleh SMP Negeri Islam Gradi. Selamat menyaksikan, dadah semuanya. Halo semuanya, besar sekali harapan saya untuk di tahun ajaran yang akan datang, terutama di tahun depan. Pada saat semester 2 ini diharapkan bahwa anak-anak dan Bapak Ibu guru bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, nanti kita salah satunya akan bisa memfokuskan tentang pembelajaran berbasis proyek yang tentunya akan lebih menarik karena nantinya akan dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Semoga di tahun baru nanti kita semuanya lebih bisa berkarya dengan semaksimal mungkin. Dah.